Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, ketika seseorang sadar bahwa hidup itu hanya sementara, kematian bisa datang kapan saja tanpa diundang, di sini ada dua jenis kelompok orang. Yang pertama adalah orang-orang yang setelah menyadari bahwa hidup itu sangat sementara, kematian bisa datang kapan saja, orang demikian kemudian berpikir, mumpung masih hidup, banyaklah untuk menikmati kesenangan indera. Mumpung masih hidup, just enjoy the life. Nikmati hidup. Tidak usah stres, tidak usah depresi. Yang penting bisa bersenang-senang, yang penting bisa memenuhi semua keinginan indranya. Ini adalah kelompok orang pertama. Sedangkan kelompok orang kedua adalah menyadari bahwasanya hidup itu sangat sementara dan setiap saat kapan saja kematian bisa datang, orang-orang demikian kemudian berpikir, mumpung masih hidup, isilah hidup dengan berbagai macam kebajikan. Nah, di antara dua kelompok orang ini, mana yang baik, mana yang unggul, mana yang mulia, tentu adalah kelompok orang kedua. Memang kelompok orang pertama ketika berpikir demikian, terkadang secara umum dianggap sebagai pemikiran yang bijak. Karena apa? Daripada stres, daripada depresi, yang terpenting adalah nikmati hidup. Tidak usah stres. Toh nanti kematian akan datang dan kita tidak tahu kapan akan datang. Dan setelah mati semuanya ditinggalkan. Maka sebelum mati, nikmati hidup, nikmati segala kesenangan indera. Dan itu kelihatannya bijaksana. Tetapi sebenarnya ketika seseorang hidup hanya untuk bersenang-senang, hidup hanya untuk menikmati kesenangan indrawi, dampaknya adalah penderitaan. Kenapa? Ketika seseorang kemudian tidak mendapatkan apa yang disenangi, apa yang dianggap memberikan kenikmatan, maka kekecewaan muncul, kesedihan muncul, ketidaksukaan muncul, penderitaan muncul. Dan bahkan ketika seseorang mendapatkan apa yang diinginkan, tapi ketika dia hidup hanya untuk mencari kesenangan, mencari apapun yang diinginkan, kalaupun itu diperoleh, dia pun tetap menderita. Kenapa? Karena pada akhirnya seseorang hanya menjadi budak dari nafsunya sendiri. Coba kalau kita lihat, seberapapun kenikmatan indrawi yang kita peroleh, kita tidak akan pernah merasa puas kalau kita hanya mengejar kesenangan indrawi. Sebagai contoh, kalau seseorang misalnya sebelum memiliki motor, ia bisa berpikir, yang penting saya mendapatkan motor. Setelah itu, tidak ada keinginan yang lain. Pasti saya bahagia. Tetapi apakah bisa demikian? Ternyata tidak. Ketika setelah mendapatkan motor, memang untuk sementara berbahagia. Tetapi ketika bosan itu muncul, muncullah keinginan yang baru yang lebih besar. Yaitu apa? Ingin mendapatkan mobil. Dan apakah setelah mendapatkan mobil dia bahagia? Ya, dia bahagia. Tetapi hanya sementara. Karena begitu melihat misalnya tetangganya, temannya, memiliki mobil yang lebih mewah, keinginan muncul. Kalau bisa, mendapatkan mobil yang lebih baik dari tetangganya. Lebih baik dari apa yang dimiliki oleh temannya. Dan akan terus demikian. Seberapapun kenikmatan indrawi yang diperoleh, seseorang tidak bisa mendapatkan kebahagiaan sejati. Yang ada adalah dirinya akan diperbudak oleh nafsunya sendiri. Dan dampaknya apa? Menderita. Nah, oleh sebab itu, bagi orang yang bijak, yang kedua adalah yang terbaik. Setelah menyadari bahwasanya kehidupan itu sangat singkat, sangat sementara, kapanpun kematian bisa terjadi, dan setelah kematian, tidak ada satupun yang bisa dimiliki karena semua akan ditinggalkan,
orang demikian kemudian berpikir, sebelum kematian terjadi, isilah kehidupan dengan banyak berbuat kebajikan. Dan ketika kebajikan dilakukan, pasti kebahagiaan akan diperoleh. Ia berbahagia pada saat masih hidup, karena orang yang baik, orang yang bajik, pasti akan mendapatkan kebahagiaan. Orang-orang sekitar tidak akan kemudian melukai atau merugikan orang tersebut. Ia akan dicintai oleh orang sekitar, dan lebih dari itu, ia akan dicintai oleh orang yang bijaksana. Dan kalau setelah kematian ternyata ada kehidupan yang akan datang, orang yang banyak berbuat kebajikan, yang mengisi hidupnya dengan kebaikan, akan terlahir di alam yang pastinya bahagia. Oleh sebab itu, orang yang mengisi hidupnya dengan kebajikan akan berbahagia di sini dan bahkan berbahagia setelah kematian. Dan itulah yang terbaik setelah mengetahui bahwasanya hidup ini hanya sementara. Oleh sebab itu, mari Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, isilah hidup ini dengan kebajikan, dengan kebaikan. Semoga kita semua maju di dalam hal yang baik. Sapisata, Bawantu Sukitata, semoga semua makhluk berbahagia.